Teman-teman, pasti kita semua sadar bahwa di lingkungan kita banyak terdapat bakteri meskipun kita tidak dapat melihatnya secara langsung. Tahukah teman-teman kalau bakteri terdiri dari berbagai jenis? Apakah teman-teman menganggap bakteri hanya satu? Jawabannya tidak hanya satu. Bakteri terdiri dari berbagai jenis kelompok yang berbeda-beda. Kira-kira apa saja dasar pengelompokannya? Nah, sekarang kelompok kami ingin membahas bakteri berdasarkan pengelompokannya. Mari kita lanjut ke pembahasan. Untuk mudah memahami dasar pengelompokan bakteri, kami akan memberikan gambaran peta konsep dari pengelompokan tersebut. Perhatikan peta konsepnya ya teman-teman. Dasar pengelompokan bakteri terbagi menjadi 5 bagian. Pertama berdasarkan bentuk, kedua berdasarkan jumlah dan letak flagel, ketiga berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, keempat berdasarkan karakteristik dinding sel, dan kelima berdasarkan cara memperoleh makanan. Pertama, pengelompokan bakteri berdasarkan bentuk dibagi lagi menjadi 3, yaitu kokus, basil, dan spiral. Untuk bentuk kokus adalah bakteri berbentuk bulat atau bujur telur. Organisme kokus bisa hidup dengan sendirinya. Istilah biologinya adalah monokokus, tapi bisa juga hidup dalam formasi dengan bakteri kokus lainnya. Misal, 2 kokus yang bergabung disebut diplokokus, sedangkan 4 kokus yang membentuk kotak disebut tetrakokus. Bakteri Genosarcina tersusun 8 bakteri dan membentuk kubus susun yang umum dari bakteri kokus, yaitu rantai bakteri, istilahnya Streptococcus, dan jenis lain terdapat formasi yang tidak beraturan seperti tumpukan buah anggur yang kita kenal dengan istilah Staphylococcus. Kemudian, untuk bentuk Bacillus atau basil adalah golongan bakteri berbentuk batang. Kebanyakan bakteri berbentuk batang tunggal, istilahnya Monobacillus. Ada juga Diplobacillus yang muncul secara berpasangan. Setelah pembelahan dan Streptobacillus muncul secara berantai. Terdapat juga bakteri pendek dan gemuk seperti kokus yang kita kenal sebagai istilah Cucubacillus. Untuk bentuk spiral atau spirilium adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasi bentuknya ada vibrio, ini berbentuk koma. Jika lengkung kurang dari setengah lingkaran, kemudian spiral juga berbentuk lengkung setengah dari lingkaran. Dan spiroseta, bentuk lengkung yang berbentuk fleksibel. Pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagelnya. Yang pertama yaitu atrik. Atrik adalah bakteri yang tidak memiliki flagel. Yang kedua monotrik. Monotrik adalah bakteri yang hanya memiliki satu flagela. Ketiga lofotrik. Lofotrik adalah bakteri yang memiliki banyak flagela pada salah satu sisi sel. Yang keempat ampitrik. Ampitrik adalah bakteri yang memiliki flagela pada kedua ujung sel. Yang kelima feritrik. Feritrik adalah bakteri yang memiliki banyak flagela yang tersebar di seluruh permukaan dinding sel. Kebutuhan terhadap oksigen. Bakteri anaerob, bakteri yang dapat hidup tanpa oksigen sama sekali dan kadang mati bila ada oksigen. Bakteri aerob, bakteri yang hidupnya mutlak membutuhkan oksigen bebas. Contohnya nitrifikasi yang dapat digunakan mengubah amonia menjadi nitrat. Contoh anaerob Micrococcus dinitrificans digunakan untuk merombak senyawa menjadi metan. Pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel dikenalkan oleh Hans Christian Gram melalui proses pewarnaan Gram. Dibagi menjadi 3, diantaranya adalah gram negatif, gram positif, dan tak berdinding sel. Yang pertama adalah bakteri gram negatif
adalah bakteri dengan lapisan peptidoglikan tipis dan dinding sel yang mampu menyerap warna merah. Contoh bakteri ini adalah Streptomyces, Streptococcus, dan Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua adalah bakteri gram positif. Bakteri ini adalah bakteri dengan lapisan peptidoglikan tebal dan dinding sel yang mampu menyerap warna violet. Contoh bakteri ini adalah Enterobacteria dan Vibrio. Yang ketiga adalah bakteri tidak berdinding sel. Sesuai dengan namanya, bakteri ini tidak mempunyai dinding sel dan contohnya adalah Mycoplasma. Karakteristik bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan dibagi menjadi dua, diantaranya adalah heterotrof dan autotrof. Autotrof adalah bakteri yang mampu memproduksi makanannya sendiri, dan autotrof dibagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Sedangkan heterotrof adalah bakteri yang memperoleh makanannya dari mikroorganisme lain, dan bakteri ini dibagi menjadi dua, yaitu parasit dan saprofit. Inilah penjelasan dari kelompok 4, kiranya dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.